Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi dengan tema dengan judul sistem pencernaan. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas tentang pencernaan baiknya yang ada di manusia khususnya. Untuk seperti biasa, capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran ya. Yang pertama, santri dapat mengetahui organ-organ pencernaan sama seperti organ apa sistem-sistem yang sebelumnya, bahwasanya kalian itu harus mengetahui organ-organ yang digunakan atau yang dilibatkan itu apa aja. Terus ada santri dapat memahami proses pencernaan, dan yang terakhir santri dapat mengetahui gangguan pada sistem pencernaan. Baik. Nah, fungsi pertama kita langsung ke ini dulu aja ya, ke fungsi dulu karena nanti dari fungsi baru kita akan kerucutkan ke apa namanya organ-organnya sama sistem-sistemnya dan dilanjutkan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Baik, sistem pencernaan manusia adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan sehingga nutrisi dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan melibatkan beberapa organ pencernaan, baik organ pencernaan utama ataupun tambahan yang bekerja secara sinergis atau secara gabung, secara kerjasama gitu, sinergi. Fungsi dari sistem pencernaan pada tubuh manusia adalah yang pertama, mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya apa? Mengubah makanan menjadi lebih bentuk yang lebih sederhana, lebih ke yang bermanfaatnya aja yang diambil, yang tidak bermanfaatnya dibuang. Seperti itu. Kalau maksud daripada mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana, karena kan makanan itu bentuknya bentuknya kayak bukan bentuk secara fisiknya, tapi secara kandungannya. Di sini yang dimaksudkan adalah kandungannya, bukan bentuk fisiknya, tapi kandungannya. Oke, yang kedua, menyerap nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, jadi lanjutan poin yang pertama, maksudnya dari yang ada apa merubah bentuk menjadi lebih sederhana itu yang ini, poin kedua. Jadi yang bisa bermanfaat untuk tubuhnya atau nutrisinya, vitaminnya semuanya diambil. Lalu yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna melalui proses ekskresi atau mengeluarkan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh. Karena meskipun kita orang punya, meskipun di sini kita ada menyerap nutrisi seperti lemak seperti ini, tapi akan tetapi ketika lemak di tubuh kitanya sudah tidak terpakai pun akan keluar dalam bentuk kotoran. Terserah kotorannya dalam bentuk apa saja melalui proses ekskresi. Baik, lanjut. Nah, lalu kita akan ke organ-organ pada sistem pencernaan. Baik, organ pada sistem pencernaan memiliki peran penting dalam proses mengolah makanan hingga menjadi energi. Proses ini terbilang sangat kompleks sehingga menjaga kesehatan setiap organ dalam sistem pencernaan menjadi hal yang penting. Jadi kita orang mempunyai organ pada sistem pencernaan yang digunakan dalam proses pencernaan. Oke, terus apa namanya? Organ pada dalam sistem pencernaan yang menjadikan meskipun proses ini terbilang sangat kompleks, tapi kita juga harus diwajibkan menjaga organ-organ pencernaan kita. Biar apa? Ya biar kita tidak mengalami gangguan pada sistem pencernaan, seperti itu kurang dan lebihnya. Nah, organ dalam sistem pencernaan pada manusia bekerja secara bersamaan untuk memecah makanan menjadi molekul yang berfungsi untuk memberi energi dan nutrisi pada tubuh. Sistem ini memiliki beberapa organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, hingga mohon maaf, anus. Oke. Lalu, tidak hanya membantu dalam mencerna makanan, beberapa organ juga berfungsi menghasilkan hormon dan bahan kimia atau zat kimia yang sama pentingnya untuk proses pencernaan. Seperti itu. Nah, organ tersebut merupakan organ tambahan dalam sistem pencernaan, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Jadi, kan tadi kan sesuai dengan di awal, ada organ utama dan ada organ tambahan. Yang mana organ utama adalah organ-organ yang berfungsi atau apa namanya, um, yang benar jadi tokoh utama gitu untuk memberi apa menyerap nutrisi, untuk mengolah dalam apa mengubah menjadi bentuk molekul yang lebih sederhana, yang apa namanya lebih mudah untuk menyerap
memecah menjadi nutrisi-nutrisi lemak, protein seperti itu. Nah, itu organ utama. Sementara untuk organ pembantu atau organ apa tadi namanya di sini? Organ tambahan ya, itu untuk berfungsi untuk kayak menghasilkan hormon, bahan kimia yang memang sama sebenarnya pentingnya. Akan tetapi mereka dikatakan tambahan karena memang mereka tidak menyerap atau mereka tidak mencerna nutrisinya, tidak mengubah molekulnya, akan tetapi mereka menyuplai, mereka menjadi fasilitator, ya, menjadi fasilitator atau memberikan fasilitas kayak apa hormon, gitu kan, terus apa namanya tadi bahan kimia yang membantu untuk si organ utama mencerna makanan yang ada di organ tersebut gitu loh. Oke, kita biar kebayang, kita langsung ke organ-organnya saja. Oke, yang pertama ada mulut. Nah, kita kan pertama masukin makanan dari mulut, nggak mungkin dari hidung kan. Oke, nah mulut merupakan tempat pertama proses pencernaan dimulai. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi yang memotong, merobek, dan menggiling makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lidah, kita punya lidah ini membantu mencampur makanan dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat. Nah, proses ini juga mempersiapkan makanan untuk ditelan dengan membentuknya menjadi bolus atau gumpalan makanan, bukan bolu kue ya, tapi bolus untuk apa namanya ini? Gumpalan makanan. Jadi di mulut kita ini, kita orang konsumsi sesuatu itu sambil ngunyah itu lidah kita sambil mencampur dengan air liur, memberikan juga enzim amilase yang mengubah karbo jadi zat gula gitu kan, seperti itu. Nah, terus dan proses ini mempersiapkan makanan untuk ditelan dengan membentuknya menjadi bolus atau gumpalan makanan. Ya, definisi gumpalan kan kita tahu sendiri gumpalan itu seperti apa, yang mana gumpalan tersebut adalah gumpalan makanan. Oke, kita lanjut turun dari mulut, kita turun ke kerongkongan atau esofagus, posisinya sebelahan sama tenggorokan. Jadi jangan sampai ketukar. Gak boleh dong anak Al-Bahja udah belajar sistem-sistem pencernaan dan sistem pernapasan masih ketukar antara tenggorokan dan kerongkongan. Gak boleh. Lalu setelah makanan ditelan, bolus atau gumpalan makanan yang tadi itu melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Jadi mulut kita sama lambung yang ada di perut itu dihubungkannya oleh kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Ya, jadi nama gerakan yang membantu pergerakan bolus dari mulut ke lambung namanya gerak peristaltik, yaitu kontraksi otot yang teratur, makanan didorong ke lambung tanpa terpengaruh oleh gravitation atau gravitasi. Ya, sampai sini kita sudah mulai terbayang bagaimana makanan mulai dari mulut dikunyah, diolah, dipecah sedikit-sedikit, dibantu oleh enzim amilase untuk mengeluarkan karbohidratnya. Nah, sekarang kita tiba di lambung. Lambung adalah organ berotot berbentuk kantung yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Di sini makanan diolah secara mekanik, bukan secara peristaltik lagi, tapi secara mekanik, melalui kontraksi otot lambung dan secara kimiawi dengan bantuan asam lambung atau HCl. Ini adalah asam yang paling asam dengan pH 1. Dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Molekul itu gambarannya itu kayak kelereng-kelereng, kerikil-kerikil kecil itu. Jadi dari batu, misalkan batu gede, kita pecahin jadi kecil-kecil. Nah, sama makanan pun seperti itu. Kalau kita lihat ininya ya, apa namanya, kimia organiknya itu seperti itu kurang dan lebihnya. Apa namanya, perubahan-perubahannya. Biar kalian itu kebayang ketika ada bahasa kayak enzim pepsin yang memecah protein menjadi molekul, gimana caranya mecahin? Apakah bentuknya seperti kaca? Apakah apa tidak? Tapi lebih ke kayak batu, tapi akhirnya mereka pecah-pecah sendiri dengan jadi apa namanya, molekul-molekul yang lebih kecil dengan isi yang sama gitu, dengan protein yang sama. Oke, lapisan lendir di dinding lambung melindungi organ ini dari kerusakan akibat asam lambung. Nah, tadi kan kita sudah memberitahukan ya kalau si asam lambung adalah asam yang paling asam dengan pH 1.
Asam itu kan bisa merusak tubuh kita. Nah, si lapisan lendir ini mencegah dinding lambung biar tidak rusak akibat asam lambung sendiri. Nah, makanya kalau ada orang yang sakitnya asam lambung, berarti tandanya sudah tahu kan apa yang rusak, apa yang naik asam lambung. Kenapa bisa asam lambungnya naik? Bukan asam lambungnya naik manjat-manjat terus akhirnya sampai keluar muntah gitu, enggak, beda ininya konteksnya. Oke, lanjut. Nah, setelah dari lambung, kita continue ke usus halus. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum, makanan bercampur dengan empedu dari hati dan enzim pencernaan dari pankreas. Empedu membantu mencerna lemak, sedangkan enzim memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Dinding usus halus memiliki struktur khusus berupa villi dan mikrofili yang memperluas area penyerapan. Nah, di usus halus inilah kita mulai diserap makanan itu. Makanya kadang sometimes apa yang kita makan itu rusaknya itu sebenarnya bukan di lambung ya. Kalau lambung kan memang karena ada asam lambung ya, jadi agak sensitifnya di asam lambung. Tapi sebenarnya ketika kita lagi sakit perut, ketika lagi itu sebenarnya bukan lambungnya tapi ususnya. Ususnya, makanya ada istilah penyakit usus buntu, ya kan? Ada radang usus. Itu kan pasti tidak jauh dari sistem pencernaan mereka yang terganggu akibat apa? Akibat makan pedas, asam, terlalu apa namanya? Terlalu ekstrim lah ketika mengenai si ini ya, si usus gitu. Oke, lanjut. Lalu jejunum dan ileum itu bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Jadi nantinya nutrisi yang sudah diserap oleh aliran darah itu digabung bersama oksigen. Ya, di sistem pernafasan kita sudah belajar, di sistem peredaran darah juga kita sudah belajar. Nantinya akan disebar oleh darah. Jadi kalau si siapa namanya pernafasan itu kan oksigennya itu kan disebarnya mulai dari paru-paru, ya, mulai dari paru-paru. Nantinya ketika dari paru-paru baru mereka ke peredaran darah besar, melewati usus, melewati ya pokoknya seluruh tubuh dan sambil mengedarkan nutrisi seperti itu. Ya, jadi seru lah kalau misalkan kita lihat apa sistematikanya kalau kaliannya fokus gitu loh. Oke, di usus halus itu kita mulai pencernaan. Nantinya yang baik atau yang bernutrisi dibawa oleh siapa itu namanya darah. Nantinya yang ampasnya ya dikeluarkan usus besar. Oke, sekarang kita ke usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan yang tidak tercerna diproses lebih lanjut. Di sini air dan mineral diserap kembali sehingga feses terbentuk menjadi lebih padat. Mohon maaf ya agak ini feses itu kotoran. Ya. Jadi di sini apa namanya si makanan yang tersisa yang tidak diserap lebih lanjut di usus halus akan diserap di usus besar. Tapi mereka menyerapnya air dan mineral. Jadi ya kalau air kan berarti kan berbentuknya cairan ya. Ya untuk apa namanya? Dan jadi si fesesnya akan terbentuk menjadi lebih padat. Bakteri dalam usus besar juga berperan dalam fermentasi sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Nah, bakterinya apa namanya? Bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli atau Escherichia coli itu tulisannya pakai C ya. Cuman kalau misalkan kita sebutnya itu agak sensitif. Jadi namanya itu adalah Escherichia coli atau bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini juga membantu nih di usus besar untuk apa? Yaitu tadi untuk memfermentasi sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Kayak misalkan ada sisa ampas tidak tercerna sama bakteri Escherichia coli itu dibantu difermentasikan biar apa? Menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Kita lanjut ke rektum dan anus. Feses yang terbentuk di usus besar disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus.
Proses ini melibatkan koordinasi antara otot-otot rektum dan sphincter anus untuk mengontrol pengeluaran feses. Coba antum bayangin kalau misalkan feses kita tidak bisa ditaruh di rektum, setiap habis makan lari ke WC, setiap habis makan lari ke WC, kan capek ya. Makanya ada disimpan sementara di rektum. Jadi sekitar normalnya ketika kalian membuang feses kalian atau kalian ke hamam, itu normalnya sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi kalau misalkan kalian bolak-balik ke hamam dalam kurun waktu 4 sampai 5 jam, kalian nggak usah takut dibilang sakit atau apa, karena memang kalian normal. Ya, karena normalnya sekitar 4 sampai 5 jam. Ya, kalau lebih nggak masalah juga sebenarnya, tapi jangan sampai sampai seharian atau sampai 12 jam lebih kalian belum mengeluarkan feses kalian, karena nggak baik, nanti jadi penyumbatan di usus besarnya juga, penyumbatan di apa namanya rektumnya, jangan juga ya, makanya nanti ada penyakit sembelit dan lain-lain, nanti kita akan belajar juga. Oke, itu adalah beberapa organ utama ya yang menyerap nutrisi. Nah, sementara supportnya atau fasilitatornya ada, yang pertama ada hati atau liver yang sering kalian dengar. Hati bukan yang bentuk love ya, hati nggak ada hati bentuknya love ngarang gitu. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki banyak fungsi penting. Salah satunya adalah memproduksi empedu. Empedu disimpan di kantong empedu sebelum dilepaskan ke duodenum untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Selain itu, hati juga berperan dalam detoksifikasi zat-zat berbahaya dan penyimpanan nutrisi seperti glikogen. Nanti si hati ini juga, kan di sini kan ada nih perannya hati, salah satunya adalah menghasilkan zat detoksifikasi, yang mana zat-zat racun itu nanti akan dikalahkan lah, bukan dikalahkan apa ya, akan dilawan oleh si liver, oleh si hati, serta penyimpanan nutrisi seperti glikogen cadangannya ya. Makanya kalau misalkan kalian makan hati itu rasanya gimana ya, ada sisa-sisa nutrisi glikogen, karena nggak cuma di manusia gitu loh nyimpan glikogen, bahkan di beberapa hewan pun sama gitu istilahnya. Lalu ada kantong empedu, ya kan tadi kan empedu disimpan oleh kantong empedu. Empedu itu apa? Empedu itu lebih ke gimana ya jelasinnya? Coba kita sini ya. Kantong empedu adalah organ kecil yang berbentuk pir yang terletak di bawah hati. Fungsinya untuk menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Ketika lemak masuk ke usus halus, kantong empedu melepaskan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Jadi kayak empedu itu lebih ke kayak cairan ya, cairan yang nantinya membantu proses penyerapan lemak. Yang mana kan lemak itu kan kadarnya itu apa ya namanya, definisi lemak itu kan kita ngebayanginnya kalau definisi lemak itu kan berminyak seperti itu kan, kayak gitu kurang lebihnya lemak itu. Makanya lemak juga ada dua, ada lemak jenuh dan ada lemak tidak jenuh. Nanti yang lemak jenuh itu bisa bikin apa, lemak tidak jenuh itu bikin apa, nanti itu lanjut lagi kalau kalian interest sama dunia biologi, kalian belajarlah biologi biar makin mengetahui bagaimana sih sistem tubuh kita itu bekerja. Apalagi kita cuma belajar 4 sistem ya. Sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah, sama nanti sistem reproduksi. Sementara sistem pada tubuh manusia banyak, ada sistem integumen, ada sistem imun, sistem ekskresi, sistem apa lagi ya? Sistem imun, sistem ekskresi, banyak lah, makanya lebih lebih kompleks. Sistem saraf ini kita harusnya belajar sistem saraf sih, lupa kita nggak memasukkan materi sistem saraf. Oke, lalu yang ketiga ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan, amilase, lipase, dan protease, dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Enzim-enzim yang dihasilkan pankreas ini dilepaskan ke duodenum untuk membantu pencernaan. Jadi memang proses utama pencernaan itu ada di usus halus. Karena di usus halus itu ya kita menyerap apa itu namanya nutrisi, vitamin gitu kan, terus karbo, protein, terus nantinya nutrisi-nutrisi itu disebar ke seluruh tubuh manusia melalui blood, melalui darah. Oke,
Itu ya kurang lebihnya untuk organ-organ pembantu sistem pencernaan yang mereka memang menghasilkan enzim dan beberapa bahan kimia atau zat kimia yang membantu berjalannya proses penyerapan atau proses pencernaan makanan. Nah, di sini ada gambar. Ini yang mana ada mulut ya kan untuk mengunyah makanan, menghancurkan makanan. Terus ada kerongkongan juga, ada lambung ya, ada pankreas. Jadi memang karena kalau kita lihat ya usus halus itu kan yang paling banyak nih. Jadi prosesnya itu makanan itu kan turun sampai ke lambung, terus nanti dari lambung ke yang ungu. Nah, si empedu hati sama pankreas ini nanti enzim-enzimnya atau cairan-cairannya kayak model disemprotkan atau dialirkan ke usus halus yang ini nih. Kalau yang ini usus besar, yang ini usus halus. Makanya sometimes kalian harus lihat proses pembedahan deh. Pembedahan manusia. Ini kalian akan lihat posisi yang benar-benar real di mana paru-paru gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat organ tubuh kita tuh saling tumpuk menumpuk, gitu loh. Nanti ada ginjal sebelah mana gitu kan. Ini aja kita tidak melihat ginjal. Kita tidak melihat ginjal, kita tidak melihat jantung, kita tidak melihat paru. Karena padahal posisinya masih di sekitaran yang sama. Kalau atau misalkan kalau kalian di cabang kalian atau di rumah kalian punya tengkorak, bukan tengkorak, apa alat-alat belajar yang kayak media belajar yang ada organ-organ tubuh manusianya harus dirakit kalian sendiri ya sama lah kurang lebihnya kayak gitu termasuk usus halus kalau kita ngeliat sekitar sini kayak gimana gitu ya ada berapa meter ada berapa senti 12 cm ya ya gitu ya oke next kalau ini gambar mas sekedar apa ya intermezzo aja dengan apa yang tadi sudah dijelaskan di atas. Gambarannya adalah kurang lebihnya seperti ini. Nanti fungsinya di sini nih. Di sini akan berkumpul nih feses-feses, ya kan? Terus nantinya dikeluarkannya lewat sini. Ini gambarnya memang seperti ini ya. Jadi nggak ada istilah gambar menunjukkan gambar yang aneh-aneh atau apa karena memang usus besar gambarnya seperti ini. Tinggal kaliannya saja, jangan yang aneh-aneh mikirnya. Pokoknya saya himbau kalau belajar biologi kalian nggak boleh mikir yang aneh, mikir yang jorok, mikir yang sensitif nggak boleh karena memang di biologi semua akan dipelajari secara detail. Biar apa ya? Biar nggak ada miskom tentang kesehatan tubuh pada manusia. Oke, next. Nah, sekarang kita akan sampai ke gangguan pada sistem pencernaan. Ya, seperti pada umumnya, namanya sistem pada tubuh manusia. Jangankan pada tubuh manusia, sistem pada semua kehidupan kita itu pun pasti ada gangguannya. Karena apa? Karena ya apa yang ada di dalam sistem itu tidak berfungsi secara normal, tidak berfungsi secara baik. Ya. Nah, yang pertama ada MAH atau gastritis, yaitu peradangan pada dinding lambung akibat produksi asam lambung yang berlebih. Untuk menghindari terjadinya MAH, maka kita perlu menghindari makanan pedas dan asam serta mengurangi konsumsi kafein yang ada di kopi-kopi ya. Terus makanan dalam porsi kecil tetapi sering serta menggunakan obat antasid sesuai anjuran dokter. Sebenarnya ketika kita sakit MAH itu sebenarnya obatnya cuma satu. Kita harus mengkonsumsi atau harus menghindari makanan yang asam dengan asam yang tinggi maksudnya. Dan kita pun harus mengkonsumsi pH dengan pH basa yang tinggi biar suhunya kembali normal. Suhunya apa bukan suhu ya bahasanya kalau itu suasananya kembali netral seperti itu ya. Terus yang kedua ada diare. Diare adalah pengeluaran feses cair akibat infeksi atau gangguan penyerapan air pada di usus besar. Ketika diare melanda sebaiknya pastikan tetap terhidrasi dengan minum oralit atau elektrolit, menghindari makanan berminyak atau sulit dicerna serta konsultasi ke dokter jika diare berlangsung lebih dari 2 hari ya. Jadi nggak boleh kalau misalkan udah sampai 3 hari takutnya ada sometimes usus kalian ya trouble atau misalkan usus kalian tidak berfungsi mencerna dengan baik terus kalian dehidrasi karena kalau mohon maaf fesesnya cair itu yang keganggu itu pada di usus besar. Usus besar tadi fungsinya buat apa? Menyerap air dan mineral. Nah, di situ mereka keganggu.
Makanya fesesnya pun bercampur dengan air. Mohon maaf agak ini ya, jangan dibayangin agak jijik. Tapi memang harus disampaikan ya. Nah, makanya ketika kalian lagi diare dan nggak sering minum, takutnya kalian dehidrasi. Ketika kalian, kan tubuh manusia itu 2/3-nya air ya. 2/3-nya tubuh manusia itu air. Ketika kalian dehidrasi, ketika kalian kekurangan air, apa yang terjadi ya? Kalian gampang sakit, kalian gampang, bahkan mungkin resiko paling besarnya adalah kematian. Jadi jangan sampai dehidrasi ya. Kurang minum, khususnya wabil khusus air putih, karena juga air putih kan pertama netral ya. Pertama kan air putih netral, terus membantu juga buat ginjal di sistem ekskresi seperti itu. Nah, yang ketiga ada sembelit. Seperti tadi yang kita udah sampaikan. Nah, sembelit itu yaitu sulit buang air besar karena kurang serat atau dehidrasi. Jadi tidak mulus. Tidak mulus perjalanannya itu. Jadi kehandat karena kurang serat dan dehidrasi. Untuk mengatasinya dapat konsumsi makanan kaya serat seperti buah, sayur, minum air putih yang cukup, serta rutin berolahraga untuk meningkatkan gerak usus. Jadi kalau misalkan kalian malas-malas olahraga itu kadang usus kalian pun tidak akan mencernanya gitu secara cepat, karena misalkan kalau misalkan secara normal kalian pencernaan kayak tadi 4 jam sekali, tapi kalau misalkan kalian lagi sambil olahraga atau apa itu akan lebih cepat ya. Oke, next. Yang keempat ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. Berbeda dengan MA, GERD merupakan gejala asam lambung naik dan ke esofagus menyebabkan rasa-rasa terbakar. Cara mengatasinya GERD adalah dengan makan porsi kecil dan sering. Hindari makan sebelum tidur, angkat kepala tempat tidur saat tidur, dan hindari makanan berlemak, coklat, atau minuman bersoda. Karena kan mereka makanan-makanannya kayak gini kan pH-nya tinggi. Ketika digabung dengan pH yang sama, maka akan meluap asam lambungnya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Ini hanya beberapa contohnya, cuman kalau misalkan kita sebutkan lagi beberapa gangguan pada sistem pencernaan kayak ada usus buntu, terus radang usus dan lain-lain, atau apa sih namanya ya kurang lebihnya seperti banyak ya beberapa penyakit yang ada di sistem pencernaan itu akan lebih long time, lebih banyak lagi. Jadi kalian cukup memahami yang sering-sering terjadi di sekitaran kita aja. Kan tadi kan ada mah, terus ada apa tadi, diare, ada sembelit, ada GERD, jadi yang ada sekitar-sekitar kita aja lah. Kalau usus buntu mah jelas usus buntunya yang bermasalah, maka harus di cut, harus dibuang usus buntunya daripada menyebar ke yang lain. Oke, sekarang kita next yang terakhir, cara menjaga kesehatannya. Sebenarnya cara menjaga kesehatan ini bukan kalian lakukan ketika kalian sakit ya, tapi kalian setiap hari rutinitas harus melakukan seperti ini biar organ-organnya terawat dengan baik. Seperti tadi permulaan di awal ya, kita bilang sistem pencernaan itu organ-organnya harus dirawat, bukan dirawat, dijaga dengan baik, karena memang penting juga buat kelanjutan hidup kita lah intinya mah. Nah, yang pertama ada mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan kaya serat. Serat biar apa? Biar tadi nggak ada sembelit. Jadi si serat itu akan membantu proses pencernaan biar lebih baik. Kayak ada di buah pepaya gitu-gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Terus minum air putih yang cukup. Ini buat membantu biar nggak ada kayak namanya dehidrasi gitu loh. Seperti itu. Terus menghindari makanan yang terlalu pedas, berminyak atau asam, jangan ya. Jadi jangan sering-sering deh. Harusnya ini juga secara kopi. Jadi kalau misalkan kalian belum makan nasi, jangan sok-sokan makan minum kopi. Karena pasti asam lambungnya kan naik karena dipancing. Dan berolahraga secara teratur serta mengelola stres dengan baik. Nah, ini adalah beberapa uh, cara untuk menjaga kesehatan kalian, kesehatan pencernaan khususnya. Biar apa? Biar nggak organ kesehatan kalian tuh nggak masa gunanya itu pendek gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, gitu ya. Mungkin itu kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kalian apa ya, cerna lah ya, mulai dari sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sekarang nyampe di sistem pencernaan. Itu semuanya kurang dan lebihnya masih berkesinambungan, karena memang sistem pada tubuh manusia itu semuanya bakal berkesinambungan, tinggal gimana kita memahaminya aja mau yang seperti apa gitu ya. Oke, kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.